Kepala sekolah di Grobogan rela mandi darah demi menjaga barang aset sekolah. Perlukah sekolah kembali mengangkat penjaga sekolah? Grobogan, Jateng TV Channel. Tujuan utama penjaga sekolah adalah menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Mereka berperan penting dalam mengawasi keluar masuk orang garis miring kendaraan, menjaga sarana prasarana, serta memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan aman. Tujuan dan tugas pokok penjaga sekolah di samping menjaga keamanan sekolah, siang malam, juga mengamankan aset garis miring barang milik sekolah dan menangani gangguan keamanan, ketertiban, memonitor lingkungan sekolah, mengawasi parkir, dan memastikan situasi tertib. Penjaga sekolah juga berupaya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lebih sekarang banyak sekolah dasar Year 6 telah mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah. Sehingga di samping sekolah sekarang megah dan indah, beberapa SD juga memiliki taman di sekolah. Tidak hanya itu saja, sarana dan prasarana sekolah sekarang juga sudah banyak dipenuhi seperti proyektor, laptop, serta perangkat lunak dan alat peraga sekolah lainnya. Akan tetapi dengan tidak ada penjaga sekolah di SD hal tersebut sangat membahayakan sekali di lingkungan sekolah. Masih ingatkah di benak kita seorang kepala sekolah yang secara heroik mengamankan aset sekolah hingga berdarah-darah dari aksi tamu, tak diundang atau maling? Yaitulah Budiono S. PDS, seorang kepala Sekolah SDN 2 Penawangan Kabupaten Grobogan. Dia sempat dihantam benda tumpul di kepalanya oleh tamu tak diundang di sekolahnya. Dengan kondisi kepala dan muka penuh darah, Budiono berjalan hingga 200 meter mencari pertolongan. Berikut hasil wawancara atau podcast dengan Kepala SDN 2 Penawangan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng TV, dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan yang berbahagia. Oke, pemirsa Jateng TV, pagi ini kita mengangkat topik keamanan sekolah, pemirsa. Dimana dengan adanya progres dan kemajuan sekolah yang ada di beberapa daerah, khususnya Kabupaten Grobogan, dan baru lebih-lebih kemarin banyak sekolah yang mendapatkan program revitalisasi, baik itu berupa fisik, kemudian sarana yang ada, itu membutuhkan keamanan, pemirsa. Dan kita pagi ini akan mengupas tentang keamanan sekolah. Kebetulan di sebelah kanan saya ada beliau Bapak Budiono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, beliau Kepala Sekolah SD Negeri 1 Penawangan, yang beberapa hari lalu sekolahnya sempat kebobolan, pemirsa, kemasukan orang tak diundang, maling, bahkan Pak Budi sempat kejar-mengejar, atau ceritanya bagaimana nanti kita tanya beliau lalu, bahkan sempat terjadi luka beliaunya oleh karena memang mempertahankan barang-barang yang ada di sekolah. Oke, langsung saja kita sapa beliau, Pak Budiono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Sehat. Pak Budiono, bisa dikenalkan
dengan pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, bahwa apa betul saat ini banyakkan sekolah dasar itu tidak punya penjaga. Kemudian mungkin ada sedikit solusi dan bisa diceritakan peristiwa yang barusan terjadi di SD 1 Penawangan yang sempat ramai dibicarakan di publik tentang pencurian. Silakan Pak Budiono. Ya, semua sekolah setahu saya tidak punya penjaga. Kemudian bagaimana agar sekolah aman, sehingga ya saya sendiri menjaga keamanan sekolah, karena perangkat yang diberikan pemerintah sudah cukup banyak. Chromebook kita punya 15, laptop punya 6, dan bahkan nanti tahun ini akan di-drop lagi 3 laptop. Tambahan lagi Ya, ini kalau kemudian kemasukan satu maling saja itu di bawah semua sudah habis, Pak. Betul. Kita nggak bisa perangkat pembelajaran kita kemudian lumpuh, Iya, tidak betul, bisa betul. digunakan. Sehingga ya seadanya dulu kami menjaga keamanan sekolah, mengamankan aset negara seadanya, karena saya sendiri yang laki-laki, gurunya semua perempuan, Pak. Atau gini Pak Budiono, maaf saya potong. Iya. Untuk biar ada greget pemerintah baik dari kabupaten, provinsi atau pusat, itu bisa diceritakan Pak Budiono peristiwa kejadian sampai Pak Budiono itu menyaksikan langsung bahkan sampai efek dengan pencurinya itu seperti apa Pak Budi? Jadi pada April 2025 tahun yang lalu itu ya, saya rutin setiap pagi itu ke sekolah, ya bersih-bersih, ngecek sana ngecek sini agar pembelajaran nanti jam 7 bisa berlangsung dengan baik. Setiap hari begitu, pagi saya berangkat masih gelap itu, tidak, saya kira ada orang di dalam, saya tidak mengira itu pencuri. Kemudian saya sifat saya masih baik, saya tidak curiga, saya sapa itu, sopo kowe gitu kan ya, kok ya ini kok ngomong nong ini dalam sekolah. Iya, dalam lingkungan sekolah. Saya sapa, saya kira ya baik-baik, kemudian salaman, ternyata balik badan menghadap ke saya dipukul pakai gegep, Pak. Gegep itu dia hanya bawa gegep itu alatnya. Sebelah mana Pak Budi yang dipukul sini kuat gitu. Kalau dia tidak bawa alat mungkin ya bisa apa itu, saya tidak jatuh ya. Karena dia pakai alat, saya mundur kemudian, dan mundur saya jatuh. Setelah jatuh ternyata dia lari, Pak. Melarikan diri, kemudian dalam gelap gulita itu belum ada orang bangun di sekitar sini, ya saya tulung-tulung itu. Minta tolong ya. Minta tolong, dan saya kemudian menuju ke klinik terdekat, berobat di situ. Masih pagi, masih gelap itu. Dalam kondisi luka, Pak Budi sempat ya, saya jalan itu kan sambil, karena itu kira-kira perjalanan itu sampai mendapatkan pertolongan klinik itu ada naik 300 meter ya, nggak ada orang yang menolong. Karena itu kondisinya masih belum wajar ya. Kemudian karena berdarah-darah, maka kalaupun ada orang yang lewat kemudian melihat saya mungkin juga malah takut. Jadi tidak. Terus itu gimana Pak Budi? Itu siapa yang akhirnya yang memberi pertolongan pertama Pak Budi, siapa itu? Warungnya Mbak Eni. Ada warung tetangga. Dia baru keluar dan kemudian. Artinya dari sekolah ke warung itu berapa meter Pak Budi? 200 meteran. 200 meter, luar biasa pemirsa. Dalam kondisi seperti itu masih kuat jalan. Masih kuat jalan. 200 meter Pak Budi. Darahnya tuh banyak uang kepala ya dipukul itu. Kemudian di klinik, kemudian saya berobat. Saya mau menghubungi penjaga apa itu namanya, penjaga yang honorer, tetapi belum. HP saya itu hilang, HP ku tidak ada. Ternyata saya tidak sadar kalau HP itu jatuh waktu berkelahi. Saya tinggalkan, sandal juga saya tinggal karena waktu berkelahi itu ternyata nggak sadar. Kalau berkelahi itu sadar mungkin ya saya punya jurus yang mematikan. Karena Pak Budi kan waktu dalam kondisi nggak begitu curiga langsung kena pukulan itu. Terus dari peristiwa ini Pak Budi, ini dulu kan waktu saya masih SD itu ada Pak Budi, jadi sekolah itu ada penjaganya, dia tidur di lokasi sekolah seperti itu ya, meskipun rumahnya sederhana lah, atau rumah bantuan dari pemerintah. Terus pasangannya, istrinya itu punya kantin, jadi dua-duanya bisa hidup, yang berarti artinya
penjaga itu kan 24 jam di lingkungan sekolah. Itu mungkin bisa menjadi referensi hal seperti itu Pak Budi. Untuk kondisi saat ini memang sudah tidak ada Pak Budi ya. Sudah tidak ada. Jadi yang dulu itu bagus. Ada rumah dinas penjaga, penjaganya tidur di lingkungan sekolah. Ya sekarang belum ada. Padahal dulu itu fasilitas sekolah kan meskipun masih sederhana Pak Budi ya. Sederhana malah ada penjaganya. Sekarang sudah perangkatnya sudah banyak, alat-alatnya malah belum diangkat penjaga. Tapi syukur alhamdulillah gurunya sudah nggak ada honorer Pak. Nanti mungkin berikutnya untuk penjaga diangkat dan dibuatkan rumah dinas di sekolah, biar dia tidur di sekolah seperti dulu. Ya pemirsa, sebelum kita bincang-bincang tentang idealnya sekolah dari segi keamanan itu seperti apa, memang kalau dulu pemirsa itu memang ada sekolah itu punya penjaga dan dia punya tanggung jawab untuk mengamankan sekolah dan satpas yang ada di sekolahnya, dengan dia difasilitasi oleh pemerintah dan wajib tidur di dalam Pak Budi ya. Tidur di untuk nanti trik-trik atau kiat-kiat yang saran yang disampaikan oleh Pak Budiono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Penawangan, karena dia langsung kejadian dan sendiri sempat sebagai korban. Kita istirahat sejenak setelah yang satu ini. Ya pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan yang berbahagia, masih kita bincang-bincang dengan beliau Pak Budiono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, selaku Kepala Sekolah SDN 2 Penawangan. Pemirsa, bahwa sekolah ini dulu sempat roboh pemirsa, dan viral oleh karena juga kerja teman-teman media, dan kondisi sekolah yang ada di SDN 2 Penawangan didengar Kementerian Pendidikan Pusat, dan lewat Dirjen Bina Marga, sekolah ini dibangun dan sekarang kondisinya cukup bagus, cukup gagah, bahkan beberapa sapras sudah banyak yang terpenuhi di sekolah ini. Pak Budiono mungkin bisa disampaikan oleh pemirsa Jateng TV, itu bantuan dari Kementerian Pendidikan yang dikerjakan oleh Dirjen PU Bina Marga, itu berupa apa saja Pak Budi? Silakan. Ya. Semua unit gedung ini diperbaiki semua. Semua ya. Berapa kelas Pak Budi? 6 kelas, kemudian satu ruang guru, ya. Kemudian perpustakaan, dan tambah unit baru yaitu toilet. 2024 Pak Budi. 2024. Jadi sebelum marak-maraknya rehabilitasi 2025 kemarin Pak Budi ya, malah duluan ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Budiono, sapras yang ada di sekolahan ini, sehingga nanti biar pemerintah mendengar bahwa dengan kondisi sekolah yang sebagus ini, dengan sapras yang selengkap ini untuk proses belajar mengajar, biar bisa aman. Sarana prasarana yang ada di SDN 2 Penawangan itu berupa apa saja Pak Budiono? Ya, yang mudah dibawa oleh pencuri adalah laptop ada 6, kemudian Chromebooknya ada 15. Kalau ruang pembelajaran ini, lab bahasa ini sudah ada servernya Pak? Ada perangkat lunaknya juga ya? Kalau server belum ya, pusat. Cuman perangkat lunak ya, itu biasa ya. Jadi ini memang nilainya juga mahal karena ini barang perangkat lunak, dan memang perlu penjaga Pak Budiono. Perlu ya. Oke. Pak Budiono, sebelum kepala sekolah di SDN 2 Penawangan, mungkin bisa diceritakan pemirsa, Pak Budiono dulu pernah ngajar di mana saja, dan kondisinya dulu itu memang sekolahnya idealnya itu apakah ada penjaga sekolahnya atau seperti apa untuk pengalaman Pak Budiono? Iya, sekolah yang dulu pernah saya ditugasi di sana di Kebumen. Kebumen ya. Di SD Negeri 2 Keramat, itu semua ada penjaganya. Sehingga saya tidak stres karena ada orang yang tenaga khusus untuk menjaga sekolah. Sudah ada yang dipasrai, sudah ada yang tanggung jawab di sana. Sekarang ini tidak ada. Belum ada, mohon diangkat penjaga satu saja, buatkan rumah di sekolah, nanti bisa aman sekolahnya. Oke pemirsa, jadi memang dengan kondisi sekolah yang saat ini sudah cukup bagus dan sarana prasarana yang lengkap, bahkan tidak mau kalah dengan SMP Pak Budiono ya, kalau lihat perangkatnya gitu ya, termasuk sarana perangkat lunak seperti laptop, kemudian pembelajaran dan alat-alat peraga yang ada di sekolah itu yang nilainya cukup fantastis, mahal,
itu memang idealnya perlu penjaga. Mungkin bisa disampaikan ke Pemkab Grobogan Pak Budiono atau provinsi ke depan itu memang untuk menjaga keamanan sekolah itu apa cukup penjaga atau seperti apa Pak Budia? Ya, selain penjaga juga yang penting adalah pagar keliling. Jadi pagar sekolah yang keliling kalau SD ini pagarnya sudah keliling Pak, sudah bagus. Kalau semua sekolah sudah begini, lumayan itu. Kebanyakan sekolah pagarnya hanya depan saja yang bagus, sampai kanan sampai kiri belakang belum punya. Gitu. Jadi kalau sudah ada pagar keliling lumayan, itu ring 1, kemudian ring 2-nya juga harus diberi CCTV. Ya. Kalau Pak Budi itu dengar sistem pembayaran seperti apa? Honor atau gaji dari penjaga dulu itu seperti apa Pak Budi? Kalau dulu PNS. Oh PNS ya. Penjaga PNS, kemudian setelah penjaga bis yang PNS, honorer, ada honorer dan itu ya gajinya dari BOS. Dari bos ya. Dari bos. Itu berarti terkendala di honor itu Pak Budi ya mungkin ya. Tapi kalau memang itu urgent sekali lah dibutuhkan ngangkat penjaga, itu kira-kira dari dana bos itu mencukupi atau kurang Pak Budi? Kalau honorer kan dibayar 500 mau. Iya itu ya. Sebenarnya bos ya kuat memberi honor untuk penjaga, tetapi kan sekarang tidak boleh mengangkat honorer. Jadi ya keadaannya kosong begini, tidak punya penjaga. Jadi serba dilema Pak Budi ya. Satu lelen memang kondisi sekolah itu memang butuh penjaga karena mengangkat honorer tidak boleh. Itu memang menjadikan referensi atau renungan pemirsa untuk pengambil kebijakan baik yang di tingkat kabupaten, provinsi atau pusat dengan tidak adanya penjaga yang ada di lingkungan sekolah, khususnya sekolah dasar ya, karena sekarang kondisi sekolah itu sudah bagus-bagus, sarana pembelajaran juga lompat, ini artinya rawan sekali. Oke pemirsa, untuk podcast nanti kita ke prestasi yang pernah diraih di SDN 2 Penawangan, kita istirahat setelah yang satu ini. Baik, kembali Pak Budiono, kira-kira kalau sekolah itu punya inisiatif seperti apa? Kan memang ini masih nunggu regulasi Pak Budiono, karena kebijakan pemerintah kan tidak boleh mengangkat tenaga honorer, dan kalau penjaga itu tetap masuknya di tenaga honorer. Itu kira-kira saat ini yang sangat mendesak untuk mengantisipasi dari tamu tak diundang tadi atau pencuri, itu saat ini Pak Budiono itu proteknya itu seperti apa Pak Budi untuk mengamankan aset yang ada di sekolahan? Iya, kami memasang CCTV yang kemarin di sidang pengadilan sana. CCTV itu ternyata penting, membantu sekali ya, bisa cepat untuk hakim mengambil keputusan karena ada rekaman CCTV itu. CCTV kami pasang sendiri dan anehnya saya pasang sendiri untuk merekam saya sendiri itu waktu itu. Kemudian yang kedua ya tentu kunci ruangan itu harus kuat. Kemudian yang ketiga, kalau pencuri sudah masuk ke ruangan, di dalam ada pengamanan yang dibuat, yaitu pengamanan ganda lagi, yaitu membuat berangkas, membeli berangkas. Jadi barang-barang yang bisa dijinjing di bawah pencuri itu dimasukkan berangkas seperti yang ada di samping kita itu. Berangkasnya 2, satu untuk wadah laptop, proyektor, yang kecil untuk wadah Chromebook, dan itu sudah terbukti pencuri sudah masuk ruangan ini, gagal membuka berangkas dan keluar lagi Pak. Karena kalau dia sendirian ngangkat tuh nggak kuat Obdi ya. Harusnya 5 orang, pun tidak kuat juga kalau 5, karena beratnya bukan main. Oke, jadi pemirsa memang harus kepala sekolah itu cerdas sekali pemirsa, karena dengan kondisi sapras yang lengkap dan itu perangkat lunak itu nilainya mahal, itu harus punya inisiatif untuk mengamankan aset yang ada di sekolah. Jadi itu bisa menjadikan referensi, saran dari Pak Budiono selaku kepala sekolah SDN 2 Penawangan, minimal lah ada berangkas yang besar dan itu orang 2-3 itu nggak mampu mengangkat itu, sehingga alat-alat lunak seperti laptop, perangkat lainnya itu bisa diamankan di sana. Oke Pak Budi, Pak Budi mungkin bisa disampaikan
prestasi dari SDN 2 Penawangan semenjak Pak Budi jadi kepala sekolah di sini itu apa saja Pak Budi? Ya, kalau prestasi sekolah memang berat dari kondisi yang dulu hancur gedungnya, fasilitas juga belum banyak. Kami dalam keadaan seperti itu masih bisa juara 1 perpustakaan kabupaten, Pak. Jadi ini perpustakaan kami terbaik nomor 1 di kabupaten, Kabupaten Grobogan. Ya. Luar biasa pemirsa, jadi SDN 2 Penawangan di lomba perpustakaan itu masih juara 1 tingkat kabupaten. Meskipun dulu sempat roboh, hancur, dan ini semangat baru waktu ya untuk menata setelah adanya bantuan dari Kementerian Pendidikan tadi waktu ya. Ya, kembali podcast kita dengan Pak Budiono, Kepala Sekolah SDN 2 Penawangan. Pak Budi, setelah ini direvitalisasi, dibangun oleh Kementerian Pendidikan, tentunya Pak Budi dengan guru-guru yang ada kan bangkit semangat. Setelah kondisi ini normal dengan sapras yang memadai, itu prestasi yang pernah diraih di SDN 2 Penawangan itu berupa apa Pak Budi? Iya, ini sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Kemudian karena sekolah penggerak, maka gurunya kemudian bersemangat untuk mengikuti program-program sekolah penggerak, didukung dengan sarana prasarana sekolah yang sudah cukup baik. Motivasi kami untuk mengajar, anak-anak belajar juga meningkat. Terus mungkin ada satu atau prestasi yang pernah diraih di SDN 2 Penawangan itu dalam lomba apa kemarin pernah ikut? Kalau lomba siswa kami memang belum meraih cukup baik untuk lomba. Hanya kepala sekolahnya yang malah mencapai prestasi itu. Yaitu kepala sekolah juara 1 tingkat kabupaten, kepala sekolah prestasi, kemudian juga penulis buku terbanyak kategori kepala sekolah tingkat kabupaten. Saya tadi sempat jalan-jalan Pak Budiono melihat perpustakaan di SDN 2 ini cukup bagus sekali saya lihat, ini lengkap dengan penataannya yang rapi. Itu apa pernah dilombakan Pak Budiono? Iya, itu dilombakan dan kami menerapkan dengan inisiatif saya sendiri untuk bagaimana mengelola buku dengan digital, yaitu dengan aplikasi perpustakaan, sehingga siswa pinjam, siswa mengembalikan stok buku yang dipinjam berapa, yang masih di rak berapa, itu pakai aplikasi Pak, sehingga untuk lomba perpustakaan kami bisa dinilai nomor 1. Nomor 1 ya. Tahun berapa Pak di lomba? Tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahfud Jaini, Kepala SMA Negeri 1 Penawangan, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Grobogan yang ke-300. Kami berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bawah kepemimpinan beliau Bapak Setio Hadi dan Bapak Sugeng akan bisa membawa Kabupaten Grobogan semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, pembangunan infrastruktur merata. Lebih-lebih kami memohon untuk dukungan kemajuan di bidang pendidikan, terutama sarana prasarana melalui program revitalisasi. Insya Allah kami mendukung, mudah-mudahan bisa membawa kemajuan pendidikan di Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Grobogan. Selaku Kepala Sekolah SDN 2 Penawangan, sekali lagi memang beliau berharap bahwa idealnya sekolah itu punya penjaga dengan kembali kita pada pengelolaan manajemen sekolah yang terdahulu, bahwa sekolah itu ada tanggung jawab di sana seorang penjaga, meskipun dia dibayar atau statusnya sebagai tenaga honorer, dan nanti di sana juga pasangannya akan buka kantin seperti dulu misal. Cuma hanya saat ini
sekolah mendapatkan MBG, dan nanti kita tidak tahu nanti tetap manajemennya seperti apa. Tapi kalau di beberapa SMA itu masih jalan Pak Budi. Jadi meskipun saya sudah ada kantin, itu tetap jalan Pak Budi. Jadi kantin dia masih hidup, anak-anak sudah mendapatkan MBG. Itu nanti tinggal manajemennya seperti apa. Tapi yang pasti sekolah memang butuh menjaga Pak Budi ya. Oke, mungkin terakhir bisa disampaikan harapannya untuk masyarakat Grobogan, terutama lingkungan Penawangan ini, dengan sekarang sekolah di sini sudah nyaman, fasilitasnya sudah lengkap, itu harapannya kepada wali murid dan masyarakat Grobogan seperti apa Pak Budi? Ya, tentang keamanan, tentu masyarakat sekitar ya ikut menjaga keamanan, karena kalau tidak ikut menjaga di pagar pun itu dilompati. Jadi setelah dipagar begini, itu pencuri masuk sudah ada pagarnya padahal. Dan kemudian kalau sore itu kadang-kadang anak-anak itu iseng-iseng naik pagar masuk. Kemudian ya usil di jalan sekolah, kalau ada orang masuk kan ya apapun dipegang, ya, ada ikan di kolam diganggu, ada tumbuhan dicoba. Desainnya tamannya sangat bagus, ada kolamnya. Itu sehingga lingkungan juga ikut menjaga sekolah. Ini milik kita bersama, jangan diganggu, minimal kalau bisa ikut bantu. Kemudian untuk masyarakat luas ya, semangat belajar anak-anak ya sudah diberi fasilitas yang bagus. Kemarin itu ada anak yang tidak masuk 2 sampai gurunya saya suruh ke rumahnya, alasannya apa? Sepele, bangun siang tidak berangkat. Jadi pemerintah sudah bangun sekian bagusnya, gurunya sudah mampu Pak, sudah diberi gaji dan sertifikasi, sudah diangkat semua. Kalau siswanya, wali murid, orang tua tidak mendukung ya tidak imbang ya, tidak masuk gara-gara tak bangun siang. Seperti demikian, sehingga masyarakat, pemerintah bersama-sama untuk memajukan pendidikan ini. Oke, pemirsa, demikian podcast bincang-bincang kita dengan Kepala Sekolah SDN 2 Penawangan Kabupaten Grobogan, Pak Budiono, yang telah bercerita banyak tentang peristiwa yang pernah dialaminya, berhadapan dengan pencuri, bahkan dia jadi korban, dan dia berharap bersama memang sekolah itu idealnya ada penjaga dan tidur di dalam lingkungan sekolah. Dan dia sudah berpesan bahwa lingkungan sekolah ini memang idealnya juga dijaga bersama, karena ini milik bersama, jadi wali murid, masyarakat juga ikut bersama-sama mengamankan. Itu dia. Oke, dari ruang Kepala Sekolah SDN 2 Penawangan, saya Imam Suranto selaku reporter. Puji Caryana kameramen melaporkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk bangun desa Noto Toto. Terima kasih.